yang akan Nah, datang. jadi hari ini saya Nah, diminta saya dulu bicara saya tentang pernah menulis di saya Kompas, kira salah satu tulisan kalau saya itu dihitung dari tahun berjudul Sekolah Anti Gadget. 93 berarti sudah Sekolah berapa anti tahun gadget ya? itu isinya Sudah ringkasnya, saya 27 lebih baik ya mengingatkan dalam jangan karena euforia pengajaran gadget, online teknologi IT. setidaknya sampai semester Saya yang tulis akan waktu itu datang. Jadi hari bersamaan ini dengan saya ditunjuknya saya dulu Mas tentang Nadiem pernah Makarim menulis sebagai Mendikbud. Saya mengingatkan jangan euforik soal gadget ini, karena gadget ini tentu memiliki manfaat, tapi juga punya jebakan-jebakan yang jangan-jangan lebih besar dari manfaatnya, khususnya terkait anak-anak yang usianya masih rendah. Jadi di dalam tulisan saya itu kita harus berhati-hati di dalam memperkenalkan gadget ke dalam kelas, yakni anak-anak seharian bersekolah dengan menggunakan gadget, ya, khususnya untuk anak-anak sampai usia 14 tahun, yakni sampai lulus SMP, ya. Maka saya berikan contoh misalnya di Silicon Valley itu ada satu sekolah, kebetulan sistemnya Waldorf, Steiner itu, Steiner System, seperti yang diterapkan di Millennia World School di dalam salah satu jaringan sekolah kami. Banyak diterapkan di Finlandia, saya pernah mengunjungi juga sekolah Waldorf di Finlandia. Bahkan di Cina, yang metodenya dianggap sebagai antitesis dari metode model Finlandia, kira-kira sampai 3 tahun lalu sudah lebih dari 200 sekolah Waldorf didirikan dan dikembangkan jaringannya di Cina. Jadi bahkan di Cina sendiri ada kekuatan-kekuatan yang melakukan otokritik sehingga mereka berusaha memperkenalkan metode Finlandia yang hampir-hampir merupakan antitesis dari sekolah-sekolah yang berorientasi drilling di Cina selama ini, ya. Nah, jadi apa namanya? Di satu sisi kami sudah belasan tahun terbiasa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, tapi di sisi lain kami sangat berhati-hati di dalam memperkenalkan gadget di kelas, ya, untuk anak-anak sampai tingkat SMP, ya. Nah, jadi gadget itu bagus, bermanfaat, tapi punya banyak problem. Jadi di dalam buku saya Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia edisi kedua itu judul Sekolah Anti Gadget itu sudah ada, sudah bisa dibaca, ya. Bagi yang punya edisi pertama, tinggal Google saja, nanti akan dapat juga artikel saya yang berjudul Sekolah Anti Gadget, ya. Saya punya pendapat bahwa persoalan penggunaan gadget atau teknologi IT, kalau untuk para guru sama sekali tidak ada kontroversi. Para guru harus sebanyak mungkin memanfaatkan teknologi IT di dalam baik mengumpulkan bahan, menyimpan bahan, melacak bahan, berkomunikasi dengan anak-anak dan orang tua di luar jam sekolah, itu tidak ada keraguan sama sekali, ya. Yang jadi masalah itu adalah memasukkan gadget itu. Maka apakah selamanya anak-anak itu sebaiknya dilarang menggunakan gadget di kelas? Tidak. Nah, kita harus sadar bahwa konteksnya itu beda-beda. Di dalam artikel saya itu apa yang saya tulis sebagai peringatan agar kita berhati-hati menggunakan gadget itu saya katakan sampai umur 14 tahun, sampai anak-anak itu lulus middle school lah, seperti SMP di kita. Nah, jadi saya selalu mengatakan penggunaan gadget itu mesti dilihat dari spektrum umur. Anak TK 100% masih perlu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Jadi model sekolah tradisional menurut saya harus dipertahankan untuk anak TK. Untuk anak SD pun begitu, meskipun mereka sudah bisa diperkenalkan dengan penggunaan teknologi IT di luar jam sekolah. Ya, seperti sekolah yang tadi di Silicon Valley tadi, itu sekolah di tempat yang sebagian besar penduduknya itu terlibat di dalam industri IT. Tapi justru para eksekutifnya lebih senang mengirim anak-anaknya ke Waldorf School ini yang melarang penggunaan gadget di dalam kelas. Karena kata para eksekutif itu, anak-anak mereka sudah banyak screen time-nya di rumah, di sekolah mereka ingin anak-anak tidak menggunakan screen, ya. Nah, itu sampai batas tertentu. TK menurut saya masih 100% harus tradisional, karena TK itu persoalan sosialisasi, ya. SD juga begitu, kebutuhan sosialisasi masih sangat besar. Nah, tapi sudah mulai boleh diperkenalkan dengan teknologi IT, di TK pun boleh, tapi lebih untuk
waktu-waktu di mana mereka berada di rumah dan juga menjadi sarana komunikasi antara anak dan orang tua dengan sekolah. SMP, nah saya duga SMP di masa pasca pandemi ini sudah boleh blended learning namanya. Ya, kalau mau tentu ini banyak hal yang harus diadaptasi, tidak semudah saya ngomong ya. Sekarang ini sebagian orang tua sudah sudah ayah dan ibunya sudah bekerja dan kecenderungan ayah ibu bekerja ini makin lama akan makin banyak sehingga anak-anak di rumah sendirian. Karena itu tentu ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Tapi untuk SMP kalau dari segi psikologi anak itu sudah boleh namanya blended learning. Jadi kalau mau jam sekolah dikurangi sudah boleh. Sebagian mereka di rumah mereka berhubungan dengan sekolah dengan memanfaatkan teknologi IT. Sudah boleh blended learning dengan catatan beberapa masalah yang mungkin muncul harus diatasi terlebih dulu. SMA saya berpendapat totally online learning sudah bisa, ya kalau mau. Meskipun saya tetap mengusulkan agar ada waktu-waktu di mana anak-anak itu bersosialisasi dengan temannya, bukan lewat layar, tapi lewat berbagai kegiatan. Misalnya kegiatan seperti unit aktivitas, kegiatan seperti ekstrakurikuler, itu barangkali masih tetap diperlukan di samping mungkin nanti akan ada lembaga-lembaga di luar sekolah yang menyediakan tempat bagi anak-anak SMA misalnya untuk bergaul dengan sehat. Kalau universitas itu sudah nggak ada persoalan. Kami misalnya di beberapa teman termasuk Mizan dan beberapa teman sekarang sedang mempersiapkan online learning, totally online untuk perguruan tinggi. Tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Ya, kalau untuk mahasiswa oke. Jadi penggunaan gadget ini pertama memang gadget itu banyak manfaatnya, tapi kita harus berhati-hati untuk anak TK dan SD. SMP boleh mulai blended, SMA totally online learning boleh, tapi juga harus didiskusikan bagaimana anak-anak itu bisa berada di satu lingkungan, bersosialisasi dengan peer mereka, teman-teman sebaya mereka, dalam satu kegiatan yang sehat dan mendidik. Nah, kalau universitas itu sudah boleh totally online. Ya. Nah inilah kemungkinan arah dari sistem pendidikan kita di masa pasca pandemi. Ya. Sebetulnya ini bukan tidak pernah didiskusikan, seperti saya katakan di jaringan sekolah kami, Google Suite itu sudah terlalu biasa dipakai oleh guru-guru. Kemudian sudah ada konsep sejak sekian tahun lalu apa yang disebut sebagai flipped classroom. Flipped classroom itu artinya kalau dulu anak-anak lebih banyak di sekolah, di rumah hanya mengerjakan PR, dibalik. Anak-anak lebih lama di rumah, di sekolah hanya datang untuk semacam mentoring saja. Itu namanya flipped classroom. Ini juga sudah semacam blended learning misalnya. Jadi kemungkinan besar nanti pendidikan Indonesia akan mengarah ke situ. Saya bukan tidak tahu sudah mulai ada orang yang mencoba memperkenalkan online learning kepada anak SD. Tapi paling tidak sampai sekarang saya punya pendapat yang berbeda. Karena pendidikan itu bukan hanya persoalan akademik, ya. Pendidikan itu persoalan pengembangan karakter, dan pengembangan karakter itu yang paling penting adalah role modeling, ya. Termasuk pengajaran tentang compassion, belas asih, itu adalah persoalan role modeling, nggak bisa digantikan dengan simulakra, apa yang bisa ditampilkan di layar misalnya. Kemudian hands on itu masih sangat penting, artinya kegiatan bekerja dengan menggunakan tangan itu juga masih sangat penting, nggak bisa ditinggalkan. Kreativitas dan lain sebagainya itu berhubungan dengan panca indera juga, ya. Sehingga kalau kita panca indera dan interaktivitas dengan barang-barang konkret, termasuk juga misalnya spiritualitas. Spiritualitas itu harus diajarkan dalam bentuk interaksi anak-anak dengan lingkungan konkret, dengan alam. Ya, anak-anak yang direbut, dirampas kesempatannya untuk berinteraksi dengan alam yang konkret, yang asli, itu saya khawatir bisa mengalami kerugian dalam hal
berkurangnya spiritualitas. Saya suka ngasih contoh, misalnya sebagian anak sekarang yang punya duit dari keluarga berduit itu makan itu bukan kegiatan spiritual. Kalau zaman saya dulu, umur saya 63, ketika saya kecil berarti kira-kira 60 tahun, 50 tahun lalu, itu makanan itu di belakangnya ada spiritualitas, ada ibu, ya. Tidak harus yang menyiapkan ibu. Ini bukan soal gender relation, tapi contohnya misalnya secara tradisional makanan disiapkan ada ibu. Ibu memasak itu dengan cinta. Kemudian ada sayur, di belakang sayur ada petani, ada tanah yang subur, ada ekologi, ada hujan, ya, ada peternakan, daging yang dimakan, ada anak-anak, ya, ada segala macam interaksi dengan alam. Sehingga makanan yang tersaji di atas meja disajikan oleh seorang ibu itu mengajarkan banyak spiritualitas. Saya membayangkan anak-anak sekarang sudah enggak, kalau tidak diajar dengan betul. Makanya anak itu harus sering dibawa ke tanah peternakan, ya, melihat hal-hal yang konkret. Anak-anak sekarang yang makannya di Kentucky misalnya atau di McD, itu saya khawatir melihat daging ayam, ya, atau daging sapi itu seperti barang-barang mati, cuman bisa dimakan. Jadi seperti plastik yang mereka bisa pakai main-main, tapi kali ini plastik itu adalah benda-benda mati yang edible, yang boleh makan. Jadi kehilangan kanan itu kehilangan spiritualitas misalnya, ya. Nah, jadi anak-anak itu masih perlu kegiatan bersosialisasi, role modeling, gunakan panca inderanya, kemudian pengalaman interaksi dengan alam yang konkret, itu masih diperlukan. Nggak bisa diganti dengan screen. Screen itu seperti saya tulis di tulisan saya di mungkin yang sekolah anti gadget itu, saya katakan itu simulakra. Simulakra itu tiruan dari kenyataan yang bisa terlalu baik atau terlalu jelek. Dua-duanya nggak bagus. Artinya menggantikan, saya nggak mengatakan bahwa video tentang alam seperti di National Geographic itu nggak punya manfaat. Manfaatnya besar. Tapi dia tidak bisa menggantikan alam yang sejati. Kadang terlalu bagus tampaknya di layar, kadang tidak berhasil mewakili keindahan dan sifat spiritualitas dari berhubungan dengan alam yang konkret misalnya. Jadi kita nggak boleh euforik. Teknologi IT ini penting, pandemi ini akan mengubah cara orang menggunakan IT di dalam pendidikan, tapi jangan euforik karena banyak jebakan di dalam penggunaan teknologi IT dan banyak unsur pendidikan, sebagian yang paling penting yang akan hilang dengan dengan memindahkan pengalaman di dunia nyata kepada layar, ya. Itu sebabnya kita harus lihat umur juga, kita harus mengkombinasikan itu untuk TK dan SD itu. Penting di SMP mungkin sudah blended learning. SMA kalau mau dibikin flip classroom sudah bisa blended learning. SMA mungkin totally online, dan saya malah perguruan tinggi nanti yang akan banyak itu online. Sekarang beberapa perguruan tinggi tradisional, termasuk yang besar-besar di Amerika Serikat, itu sudah mengalami kesulitan luar biasa. Sebagian sudah file bankruptcy, sudah mengatakan bahwa mereka bangkrut, mereka sudah susah mencari mahasiswa, ya. Jadi nanti perguruan tinggi itu menurut saya sebagian besar justru akan online. SMA mungkin sebagian sudah online, SMP blended learning. Sebagian orang akan ngotot sekolah seperti SD, TK online, tapi saya tidak setuju. Di tingkat TK dan SD itu masih tetap interaksi dengan guru, role modeling, interaksi dengan alam, sosialisasi dengan teman, ya, penggunaan panca indera di dalam proses belajar mengajar, itu menurut saya masih sangat menentukan, khususnya untuk anak-anak usia TK sampai
SMP itu, ya. Nah, di buku saya banyak sekali saya menulis tentang hal-hal yang terkait dengan falsafah pendidikan, khususnya kritik-kritik saya, misalnya tujuan pendidikan itu jangan sampai tersesat menjadi mengejar sukses, tapi harus mengejar bahagia, karena sukses dan bahagia itu tidak sama. Sukses itu kata para ahli ada 3, ada yang disebut sebagai bitter success, kesuksesan yang menyebabkan orang yang sukses itu justru sengsara. Banyak selebritis bunuh diri atau menggunakan narkoba justru ketika mereka di puncak kesuksesan. Ada yang disebut toxic success, yaitu sukses yang justru menimbulkan kerugian bagi lingkungan, ya, entah itu limbahnya, entah itu suaranya, entah itu mengeruk kekayaan yang sebetulnya merupakan hak banyak orang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu disebut meaningful success, sukses bermakna. Baru meaningful success ini identik dengan kebahagiaan. Jangan mengacaukan antara sukses sebagai sarana bahagia dengan kebahagiaan sebagai tujuan. Ya, saya misalnya juga mengatakan jangan jadikan sekolah itu tempat berlomba-lomba sukses. Salah satu judul tulisan di buku saya itu adalah sekolah itu tempat gagal, bukan tempat sukses. Sekolah itu tempat gagal, bukan tempat sukses. Tempat sukses itu di mana? Di dunia kerja. Bahkan di dunia kerja, leader yang baik itu memberikan kesempatan pada karyawannya untuk gagal. Kalau karyawan disuruh sukses terus, nanti nggak kreatif, moral hazardnya besar, dia bisa memonopoli ide temannya, bisa menyingkirkan koleganya. Bahkan di dalam dunia kerja pun leader itu harus memberikan kesempatan gagal kepada anak buahnya. Apalagi di sekolah. Kalau anak-anak di sekolah suruh berhasil terus, kapan gagalnya? Kapan belajar gagal dan kemudian belajar dari kegagalan itu sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk sukses yang sejati karena belajar gagal itu, ya. Macam-macam yang saya tulis di buku memulihkan sekolah, memulihkan manusia. Silahkan bagi yang berminat bisa membaca di situ, tapi ini sekarang kebetulan sudah 30 menit. Silahkan kalau mau dibuka Q&A, nanti beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, bisa insya Allah saya sampaikan sambil pertanyaan-pertanyaan yang kali ingin disampaikan oleh mendengarkan Zoom meeting ini, ya. Saya sambil ngecat, silahkan terus, Mbak Dita. Ya, baik. Terima kasih Pak Haidar. Untuk teman-teman yang tadi sudah menyimak, boleh jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat. Nanti kita bisa langsung tanyakan ke Pak Haidar. Dan tadi juga kita bisa tahu ya, gitu memang kondisi yang seperti sekarang ini ternyata memang banyak yang harus kita pikirkan gitu ke depannya. Kalau saya lihat juga untuk beberapa hal yang sekolah digital itu bisa dibilang sebuah privilege yang cukup bagus itu untuk yang orang yang tinggal di perkotaan yang dimana koneksi ke internet misalnya itu kan akan lebih mudah gitu. Nah ini tentu kalau misalnya pernah waktu itu ada sebuah pernyataan yang dari Mendikbud sekarang itu Pak, kalau tidak salah Pak Nadiem itu bilang kaget ya waktu itu katanya. Ternyata bahwa banyak sekolah-sekolah yang di Indonesia belum dapat koneksi internet itu kan sulit gitu. Kemarin pandemi ini banyak sekolah yang online tapi juga tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur teknologi gitu. Itu bagaimana Pak kalau misalnya menurut Pak Haidar sendiri ini sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau yang infrastruktur teknologinya belum tersedia, belum siap, sekolah tradisional itu tentu saja masih diperlukan, ya. Tapi kalau pertanyaannya sehubungan dengan pandemi, ya sekarang misalnya kebetulan di luar jaringan sekolah Al-Azwardi itu, kami juga
memiliki sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan kaum duafa, ya. Dan kebetulan sebagian di antara sekolah gratis yang kami buat itu para siswanya dan keluarganya tidak memiliki infrastruktur yang cukup. Nah, biasanya kami memanfaatkan WA misalnya, ya. Jadi menggunakan WA untuk menyampaikan bahan, memberikan tugas, memberikan penilaian. Bahkan untuk beberapa sekolah gratis ya ada yang gurunya berkunjung ke rumah siswa, kemudian ada juga anak-anak itu misalnya begini, kami punya sekolah di Megamendung, tempatnya di bukit gitu ya, tempatnya di bukit, luas sekali hektaran tanahnya, physical distancing bisa dilakukan, maka sebagian anak-anaknya mulai masuk nanti, tapi dengan physical distancing dan penerapan protokol kesehatan yang cukup. Sebagian menggunakan WA, sebagian menggunakan kunjungan ke rumah, sebagian ada juga yang menyediakan bahan-bahan dan tugas-tugas tertulis yang oleh siswa diambil karena biasanya sekolah anak duafa ini lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal mereka, jadi mereka bisa datang secara bergiliran hanya untuk mengambil bahan ajar, kemudian mengambil bahan-bahan semacam assessment, nanti dikirim lagi ke sekolah bisa. Jadi kami menggunakan berbagai kreativitas dari mulai WA, kunjungan, termasuk anak-anak datang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, atau anak-anak datang untuk mengambil materi ajar, mengambil bahan assessment, memberikan hasil tugas-tugas mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi caranya banyak dan kalau kita mau kreatif, insya Allah masih bisa itu kita lakukan dalam segala keterbatasan yang ada. Ya. Baik Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan kelihatannya itu. Ya, betul. Ini yang di Zoom dari Andi Tahira Ashar. Bagaimana kebijakan sekolah baiknya kalau orang tua murid ada yang terkendala dengan jadwal dan perlengkapan beberapa orang tua murid. Terima kasih sebelumnya. Ya, memang ini problem. Tapi sebetulnya kan kalau di perkotaan itu pakai HP bisa, ya. Nah, jadi kalau seperti sekolah di Lazuardi, kebetulan sebagai contoh saja, mungkin juga diterapkan di sekolah-sekolah lain, itu secara khusus kami memperbaiki jaringan. Misalnya tadinya jaringan di antar gedung, karena sekolah kami di Cinere misalnya agak besar, itu 1,8 hektar, itu ada beberapa gedung, selama ini jaringannya bukan fiber optics, kami ganti fiber optics. Oh mahal itu, enggak. Dibanding dengan langganan internet biasa, bedanya enggak terlalu jauh. Kemudian karena kebetulan sudah waktunya ganti komputer, paling tidak setiap kelas itu kami siapkan komputer yang memenuhi syarat untuk proses belajar mengajar yang bagus, termasuk memutar video, suara musiknya bagus, dan lain sebagainya. Siswa misalnya yang punya kemampuan, ya kami minta untuk sedapat mungkin memiliki komputer Intel Core 3 misalnya ya. Tapi sekali lagi betul bahwa itu tidak merata gitu ya. Karena itu banyak yang kami coba lakukan, misalnya ya anak-anak bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan HP, tentu HP punya atau komputer yang mereka punya ya. Bisa dibantu misalnya sekarang banyak speaker Bluetooth murah misalnya. Itu akan cukup membantu, di samping para guru juga menggunakan speaker yang bagus. Harganya tidak mahal sekarang. Kalau untuk sekolah menyediakan satu speaker Bluetooth yang bagus, itu harganya tidak mahal. Nanti di rumah juga bisa menggunakan headset. Headset itu membantu. Jadi pakai HP, tapi pakai headset. Ya. Sudah tentu dalam masa seperti sekarang ini, kita nggak bisa bebas constraints. Makanya kita harus kreatif supaya constraint itu bisa kita atasi. Kami sekarang misalnya masih memikirkan juga kemungkinan anak-anak bisa datang ke sekolah tapi bergiliran. Tentu tergantung persetujuan orang tua. Kemarin kami membagikan kuesioner kepada orang tua, apakah orang tua lebih suka anak-anaknya belajar di rumah 100% atau datang ke sekolah
dengan tentu penerapan protokol kesehatan, anak-anak datangnya digilir supaya ada physical distancing, nggak ada olahraga yang saling bersentuhan, kegiatan belajar dilakukan sedapat mungkin di outdoor. Kalau di dalam kelas, kelasnya semua jendela harus dibuka, ya, sehingga udara itu bertukar dengan baik. Ya. Nah, sementara ini itu maksimum 60% orang tua yang 40% orang tua yang mau anaknya bersekolah. Di beberapa sekolah kami dari kuesioner itu hanya 30% orang tua yang mau anaknya bersekolah. Tapi kita bisa lihat sambil jalan, kalau misalnya memungkinkan tanpa menunggu 6 bulan, mungkin bisa ada modifikasi. Seperti tadi, anaknya mungkin datang bergiliran, atau bahkan mengambil bahan di rumah, menyerahkan ke sekolah. Kalau itu kan bisa dilakukan dengan sangat sehat, disediakan meja, disediakan sanitizer, anak-anak itu menyerahkan tugasnya di satu meja, di tempat di mana anak-anak tidak harus masuk ke sekolah, mungkin ditunggu oleh gurunya atau oleh security, ya. Jadi insya Allah kalau kita mau kreatif, banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk tetap mengoptimalkan proses belajar mengajar di sekolah, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berlalu dengan cepat, sehingga paling lambat setelah 6 bulan anak-anak sudah bisa kembali hadir ke sekolah. Ya, saya kira itu ya. Kalau yang orang tua kebetulan punya pendapatan tetap, mungkin ya terpaksa mengetatkan ikat pinggang dan mengupayakan supaya peralatan komunikasinya, saya ya, termasuk seperti yang terjadi di sekolah kami, itu bukan hanya biaya belajar tidak dinaikkan, tapi ada diskon-diskon khusus, sehingga pembayaran SPP menjadi turun, terus uang kegiatan tahunan nol. Nah, barangkali kalau memang ada pendapatan tetap, penghematan dari pembayaran uang SPP, nolnya uang kegiatan tahunan bisa dipakai untuk mengupgrade alat-alat informasi atau teknologi informasi yang dimiliki oleh siswa. Di samping sekolah juga bisa memperbaiki infrastruktur dan peralatan teknologi IT-nya supaya proses belajar mengajar betapapun terkendala tetap cukup optimal gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini juga ada yang bertanya melalui YouTube di Mizantub dari Ipang. Saat ini pendidikan formal cenderung terkesan menjadi pabrik tenaga kerja. Apakah kelak fungsi ini akan harus dipenuhi oleh industri? Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi memang itu salah satu kekeliruannya ya, bahwa anak-anak kita itu harus bekerja, mencari nafkah, kreatif, produktif, punya sarana mengekspresikan diri, itu betul ya. Mereka bahwa sekolah juga harus menyiapkan mereka untuk siap bekerja, itu betul. Tapi kalau dibilang menjadi pabrik pabrik tenaga kerja, keliru. Karena tadi seperti saya katakan, tujuan pendidikan itu tidak boleh kurang dari mempersiapkan anak-anak untuk dapat atau memiliki bekal untuk dapat berbahagia di dalam hidupnya. Jangan menjadikan pendidikan itu tujuannya kurang dari kebahagiaan anak didik. Nggak boleh kurang. Nah, kalau kebahagiaan anak didik, maka bekerja itu hanya salah satu unsur dari kebahagiaan. Dan harus mampu, satu itu hanya satu unsur, ada banyak unsur lain termasuk karakter atau akhlak, termasuk compassion, welas asih, ya, dan lain sebagainya, tentu termasuk self confidence, keterampilan berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi pertama, keberhasilan di dunia kerja itu adalah hanya salah satu unsur, ya. Kedua, mereka harus melihat bahwa bekerja itu fungsinya jauh lebih banyak dari sekedar memperkaya diri. Ya, kita boleh kaya, tapi kebahagiaan kita terletak pada menolong orang lain yang susah. Anak-anak harus tahu itu. Jadi compassion lebih penting daripada duit banyak. Kalau punya duit banyak, jadikan itu sarana untuk kita menyalurkan compassion kita. Ya, nah jadi kerja itu salah satu unsur. Ya, ada hal-hal lain di dalam pendidikan, dan bahkan terhadap kerja pun anak-anak kita harus memiliki
perspektif yang betul, ya. Bekerja itu untuk ekspresi diri, agar kita produktif, agar kita kreatif, agar kita bisa mencari nafkah, tapi pada saat yang sama agar kita bisa menolong diri kita, dan pada gilirannya kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian bekerja itu pun harus dipahami bukan semata-mata bekerja di kantoran. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa bekerja di kantoran itu buruk. Karena kalau orang nggak mau kerja di kantor, kantor-kantor tutup. Ya, bekerja di kantor pun bagus, ya. Tapi juga harus diingatkan anak-anak perlu kreatif sehingga juga selain sebagian itu mengisi mata bekerja di kantoran, saya sama sekali tidak perlu. Karena kalau orang nggak mau kerja di kantor, kan kantor-kantor tutup. Ya, bekerja di kantor pun bagus, ya. Kerja, sebagian yang lain juga silakan. Halo, apa putus kita mungkin? Iya tadi Pak sempat putus, tapi udah nyambung lagi kok ini. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada lagi dari Anissa Jayanti. Assalamualaikum Ustadz, saya Anissa ingin bertanya bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab murid bahwa mereka harus belajar dengan giat dan cerdas di luar kelas. Terima kasih. Ya, jadi begini, menurut saya boleh kita menanamkan tanggung jawab, tapi yang namanya tanggung jawab itu kalau untuk anak-anak harus diungkapkan dengan cara berbeda. Anak-anak itu belum waktunya juga memahami dengan utuh apa yang dimaksud sebagai tanggung jawab. Tentu saya tidak mengatakan jangan diajar bertanggung jawab, tidak. Anak-anak itu harus diajar bertanggung jawab, ya, dimasukkan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya mereka bertanggung jawab. Tapi menurut saya itu harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan umur mereka. Kalau anak-anak masih kecil, jangan terlalu menekankan tanggung jawab, tapi jadikan proses belajar itu menyenangkan. Ya, jadikan proses belajar itu menyenangkan. Jadikan dari tidak tahu menjadi tahu itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadikan proses belajar itu sebagai bagian dari mereka menjadikan diri mereka gembira atau bahagia. Ya, jadi profesionalisme itu sebetulnya gabungan antara sikap bertanggung jawab di dalam satu transaksi antara kita sebagai pekerja dan yang memberi kerja, itu bagian dari profesionalisme. Tapi profesionalisme itu berasal dari kata profession. Profession itu arti aslinya sampai 5 abad lalu itu artinya adalah bukan pekerjaan. Profession itu artinya adalah life calling, panggilan hidup. Nah, jadi caranya adalah jadikan mereka profesional dalam arti mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah salah satu unsur profesionalisme, tapi upayakan bahwa bekerja itu merupakan panggilan hidup mereka, membantu orang dan lain sebagainya, ya. Jadikan bekerja itu passion mereka juga, kecintaan mereka. Mereka jatuh cinta kepada pekerjaannya, baik karena pekerjaan itu bagi dia menyenangkan, pekerjaan itu sebagai wujud ekspresi diri, pekerjaan itu juga sebagai wujud bekerja sama dengan orang, saling memberdayakan, dan pekerjaan itu sebagai sarana untuk mengungkapkan compassion kita kepada orang lain, bahwa dengan bekerja kita bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, terutama pada orang-orang susah. Kalau passion beda. Passion itu adalah, misalnya saya sering katakan di perusahaan kami itu di Mizan, kepada editor itu jangan melihat pekerjaannya hanya duduk di meja dari jam 8 sampai jam 5 sore, membetulkan kata-kata yang keliru ejaannya dan lain sebagainya. Itu menjadi nggak menarik. Beri meaning yang sangat tinggi, bahwa menjadi editor itu membuat orang lain senang baca buku karena bukunya disunting dengan baik, gaya bahasanya enak, ya. Jadi menjadi editor itu adalah pekerjaan untuk membuat orang senang membaca buku karena bukunya enak dibaca, dan dengan membaca buku orang kualitasnya meningkat, kebahagiaannya meningkat, sehingga dia bisa membantu orang lain. Jadi passion itu adalah cinta artinya.
ya, berikan cinta kepada pekerjaan kita, nanti kita akan menikmati pekerjaan itu. Jadi profession itu ada unsur tanggung jawab, ada unsur hobi, ya, ada unsur meaning di dalam pekerjaan, dan ada unsur compassion. Jadi hendaknya anak-anak itu diajar profesional dengan memasukkan 4 unsur itu. Jangan cuman kamu harus bertanggung jawab, tapi kombinasi 4 unsur itu akan menghasilkan kesetiaan dan penerimaan yang paling baik terhadap apa yang disebut sebagai pekerjaan itu. Itu kira-kira Dita. Baik, terima kasih Pak. Ini ada lagi dari Istianatul Muflihah. Saya Isti ingin bertanya, untuk konsep flip classroom, apakah seperti sekolah online dan mirip kursus di Coursera seperti sekarang ya Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, itu kalau dikaitkan dengan Coursera atau di Coursera dijadikan ilustrasi, itu ada persamaannya dengan itu, ada persamaannya dengan Coursera, ya. Tapi kalau sekolah, sekali lagi itu tergantung ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin seperti Coursera, ya, misalnya seperti universitas online yang sedang kami siapkan, mudah-mudahan nanti dapat izin dan bisa diwujudkan. Itu kita bikin semacam Coursera, meskipun kita memberikan perhatian khusus pada apa yang disebut sebagai pedagogical intelligence. Jadi mesin belajarnya itu bukan cuma menyediakan materi, dengan urut-urutan tertentu, tapi mesin itu bisa mewakili sekolah. Kurikulum itu kan bukan cuma materi. Kurikulum itu ada persoalan materi dan sistematikanya, itu baru satu. Ada persoalan metode belajar mengajar atau yang disebut sebagai instructional strategies, strategi pengajaran atau strategi belajar mengajar. Ada assessment, 3. Jadi pilarnya sebuah kurikulum itu 3. Materi belajar yang disajikan dengan komprehensif dan sistematis, itu baru 1. Nah, saya bukan orang yang terlalu akrab dengan Coursera, tapi apakah Coursera sudah memberikan perhatian pada yang disebut pedagogical intelligence itu, termasuk adalah persoalan mesin yang mampu menampung proses belajar mengajar yang kita anggap paling ideal, dan yang ketiga assessment, ya. Jadi 3 hal itu nggak boleh hilang di dalam satu proses belajar online, ya. Termasuk di flip classroom juga begitu, meskipun flip classroom tadinya belum bicara soal online, ya, tapi kalau kita mau betul-betul menjadikan learning secara online itu betul-betul bagus, ya kita harus punya mesin, aplikasi, ya, seperti yang sekarang kami coba kembangkan, yang di samping punya materi yang kaya, disajikan dengan sistematis, tapi juga memiliki pedagogical intelligence, yang menampung juga instructional strategies yang bagus, dan juga kemampuan untuk mengakses secara otomatis hasil belajar dari para partisipan di dalam sebuah online learning. Kira-kira gitu. Baik, ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sedikit, tapi ini sepertinya pertanyaannya lebih ke ini Pak. Salam, saya sedang dilema antara Lazuardi Cinere dan Millenia Waldorf. Bagaimana bimbingannya? Bagaimana cara bisa memutuskan? Anak saya berumur 6,5 tahun, IQ very superior. Terima kasih sebelumnya dari Dara Siahaan. Ya, jadi apa bedanya Lazuardi di Cinere dan Millenia World School misalnya? Sebetulnya seperti di Lazuardi, meskipun tidak melibatkan antroposofi seperti yang dikembangkan oleh Rudolf Steiner, kami juga memiliki filosofi sendiri, ya. Dan sebetulnya seperti Lazuardi ini belajar dari mengambil best practices dari mana-mana, termasuk dari antroposofinya Rudolf Steiner, dari multiple intelligence-nya Howard Gardner, dari berbagai dari berbagai best practices. Nah, kalau mau tahu bedanya yang kentara, saya sendiri tidak tahu. Jangan-jangan ini suatu saat akan diterapkan di Cinere. Itu kita menerapkan model, kalau di Millenia itu model
Waldorf atau Steiner yang disebut Finnish Waldorf. Jadi sistem Waldorf yang diterapkan di Finlandia yang menggunakan model penjadwalan belajar sistem blok. Jadi satu hari belajar matematika diselesaikan dulu, besok ganti belajar yang lain. Kalau dalam yang tradisional kan satu hari itu bisa belajar macam hal. Tapi kalau di dalam milenia itu modelnya blok. Modelnya blok ya, itu satu. Kedua, di milenia itu totally in English. Jadi secara total itu berbahasa Inggris, siswanya juga lebih internasional, itu ada anak-anak dari berbagai berbagai latar belakang suku, agama, nationalities, ya. Jadi ada macam-macam. Nah, di Lazuardi meskipun Lazuardi itu membuka diri untuk anak-anak non-Muslim, tapi umumnya anak Muslim. Kalau di milenia itu lebih beragam, ya. Di Lazuardi itu bilingual, Indonesia dan Inggris. Ya, ada pelajaran yang 100% Inggris, kami menerapkan juga sistem Cambridge untuk math, science sama social studies. Math, science sama English itu totally in English karena menggunakan sistem Cambridge, termasuk textbook-nya. Kemudian ada pelajaran-pelajaran lain yang mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pelajaran seperti bahasa Indonesia, olahraga, mungkin agama itu 100% bahasa Indonesia. Kalau di milenia, totally in English. Ya, jadi ada sistem blok, ada background siswanya yang dari berbagai suku, bangsa, agama, ya. Kemudian apalagi tadi lupa saya sebut 3 di Lazuardi begitu. Tapi Lazuardi itu menerapkan project based learning, juga satu sistem yang sangat modern. Nah, jadi kalau saya ditanya jadi konsultan itu tadi saya jawabannya secara umum, semua bisa mengambil manfaat. Ya, saya kira dilihat dari segi geografi, ya, di samping perbedaan tadi, kalau misalnya ke Cinere terlalu jauh atau ke milenia terlalu jauh, saya kira faktor geografis ini juga penting dipertimbangkan supaya anak-anak tidak habis waktunya di kendaraan antar jemput misalnya. Ya, tapi insya Allah kalau sebagai penyelenggara dimanapun kami akan melakukan itu secara penuh tanggung jawab dan selalu kami belajar dari best practices. Saya nggak tahu jawaban ini membantu atau malah membuat bingung. Kebetulan katanya rumahnya persis di tengah antara Lazuardi dan milenia, Pak. Wah, ini memang susah. Saya kira datang saja, kemudian ngobrol, misalnya di milenia itu prinsipalnya namanya Ibu Mahruh, kebetulan expatriate, bisa berbicara dengan beliau. Kalau ke Lazuardi ketemu sama suaminya itu wakil direktur di Lazuardi Cinere, seorang pendidik yang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang pendidikan, namanya Said Haider. Coba diskusi, mereka saya kenal betul, adalah orang-orang yang akan menyampaikan informasi yang paling baik dan paling suitable untuk kebutuhan ibu tadi. Ya, nanti dari situ diputuskan, tapi insya Allah kalau nanti sudah memutuskan, baik sekolah di milenia maupun di Lazuardi, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil maksimum. Terutama juga saya belum mengenal putra atau putri ibu, karena untuk memilih sekolah itu kita perlu melihat model sekolahnya, tapi juga perlu melihat suitability-nya dengan anak yang ingin memulai sekolah itu. Ya. Oke, baik. Ya. Nah, tadi kemarin katanya sudah ke milenia bertemu dengan Pak Arya, gitu. Jadi boleh nanti kalau... Pak Arya itu kepala sekolahnya betul, kepala sekolah resmi karena ekspatriat belum berizinkan kepala sekolah. Kalau masih mau bicara lagi, mungkin bisa ketemu Ibu Mahruh namanya. Ibu Mahruh, coba silakan bicara kepada beliau. Di Lazuardi bisa bertemu dengan beberapa orang. Ada Ibu Iba, ada Ibu Sari, ya, bisa juga langsung ke Said Haidar. Bikin appointment. Nanti Ibu bisa melihat kira-kira mana yang lebih sesuai untuk putra atau putri ibu yang di Cinere atau di milenia itu ya. Ya, kalau misalnya melihat dari sininya sih Bu Dara ini
ingin bertanya untuk IQ superior itu lebih baik ke Cambridge atau Waldorf untuk kurikulumnya sepertinya gitu. Lebih cocoknya yang mana? Kalau Cambridge itu hanya 3 mata pelajaran ya. Kurikulumnya tetap kami sesuaikan dengan kurikulum nasional. Jadi perbedaannya Cambridge sama kurikulum nasional itu lebih dari segi urut-urutannya. Urut-urutan unit pelajaran. Tapi meskipun menggunakan Cambridge, kami tetap berusaha mengcover seluruh materi pelajaran sains, math, dan English yang di kurikulum 2013. Urut-urutannya beda, ya. Urut-urutannya saja yang beda. Jadi biasanya kami mengombinasikan kurikulum 2013 untuk 3 mata pelajaran itu dengan kurikulum Cambridge dan kami cari kombinasi yang paling optimal gitu ya. Tapi kami usahakan bahwa meskipun pakai sistem Cambridge, dia tetap mengcover kurikulum 2013 ya. Jadi tergantung itu Bu, kalau butuh perspektif atau outlook, Ibu perlu anak Ibu punya outlook yang lebih multikultural, lebih global, kemudian dengan bahasa Inggris yang lebih baik, meskipun di Lazuardi sekarang kalau Ibu datang lihat anak-anak Lazuardi, ya hampir semua mereka sudah sangat lancar berbicara bahasa Inggris juga. Tapi outlook-nya lebih multikultural, di milenia itu ada anak India, ada saya nggak tahu anak mana saja, tapi sangat multikultural, sangat multi-religious, ya. Kemudian sistemnya blok, ya. Modelnya pakai antroposofinya Rudolf Steiner. Kalau di Lazuardi pakai project based learning. Jadwalnya belum pakai sistem blok. Kemudian menerapkan Cambridge. Insya Allah sih karena seperti orang jualan barang, kalau orang tanya sama saya, Pak, yang bagus mana? Atau saya punya kafe, Pak, yang enak mana? Saya kan bilang semua bagus, semua enak. Bukan karena saya mau promosi, karena saya nggak jual makanan kecuali kalau enak. Saya nggak jual barang kecuali kalau barangnya kualitasnya bagus. Jadi saya sarankan Ibu mungkin nggak usah bingung, dilihat mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Ibu dan lebih suitable untuk putra atau putri Ibu gitu. Budha Rahasiaan ya namanya tadi. Ya, kalau misalnya nanti perlu tambahin informasi, silahkan nanti Mbak Dita dikasih nomor WA saya, nanti saya bantu lah untuk tambahin informasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haidar. Terima kasih untuk teman-teman. Ya, saya cuma mau nambahkan satu hal, Mbak Dita, bahwa di dalam buku saya itu, saya misalnya juga menulis sebuah buku, sebuah artikel. Kebetulan karena miskomunikasi, artikel itu dimuat di 2 media waktu itu, Kompas dan Tempo. Judulnya Musik dan Puisi Sains. Musik dan Puisi Sains. Saya di situ menunjukkan bahwa mendidik anak dengan memisah-misahkan antara sains dan seni, ya, memisahkan antara rasionalitas dan imajinasi itu keliru. Bahwa sains itu sangat tergantung pada seni dan imajinasi. Ya, di dalam salah satu judul yang ada di buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, saya tunjukkan bahwa semua inovasi saintifik besar yang mengubah kemanusiaan, itu tidak terlepas dari imajinasi dan seni. Bahkan Einstein mengatakan saya ini mungkin lebih seorang artis ketimbang seorang saintis, karena saya nggak pernah menemukan temuan-temuan saintifik saya di bidang fisika, termasuk teori relativitas dan lain sebagainya, kecuali dengan imajinasi. Salah satu kesalahan di bidang pendidikan sekarang itu adalah memisahkan sains dari imajinasi. Ya, padahal tidak ada temuan inovatif di bidang sains yang tidak melibatkan imajinasi. Maka kami berusaha di sekolah-sekolah kami, saya juga berusaha menyampaikan kepada pihak-pihak yang pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar mengembalikan imajinasi ke dalam sistem persekolahan kita. Kalau kita menganggap imajinasi atau khayal ini tidak penting bahkan menyesatkan,
kita sudah akan merampas salah satu kemampuan paling penting dari anak-anak kita, ya. Nah, itu salah satu di antara yang kami coba tekankan. Makanya project based learning atau model Steiner system itu banyak sekali menginkorporasi atau memasukkan pelajaran-pelajaran yang memantik berkembangnya imajinasi anak di samping persoalan akademik, saintifik, dan lain sebagainya. Itu sekedar tambahan saja sebagai penutup. Itu Mbak Dita ya. Baik, terima kasih Pak Haidar. Betul sekali tadi yang Pak Haidar katakan, bukan saja di sekolah Pak Haidar yang bangun ya, di Lazuardi ataupun tadi Millenia dan juga Hello Muslim High School. Sebenarnya kalau misalnya boleh saya tambahkan juga di Mizan juga seperti itu ya Pak ya. Kita memang tidak terlepas dengan imajinasi itu. Dan oleh sebab itu, kami membuat acara ini, Festival Komedi Putar, yang masih berlangsung dari tanggal 23 Juni sampai dengan 23 Juli, dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan salah satu acaranya tuh seperti ini, seminar pendidikan, dan juga ada beberapa workshop, diskusi, dan sebagainya. Untuk keterangan lebih lanjut juga bisa nanti kunjungi di website kami, komediputar.com, karena selain berbagai macam acara yang sangat menarik, ada juga diskon buku nih, sampai dengan 90%. Saya sekalian promo juga nih. Silakan untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan sebuah acara yang sangat... Tapi kalau kayak buku saya, Mbak Dita, nggak didiskon 90% kan? Oh, enggak, Pak. Diskonnya mulai 25%. Saya concern bukan karena takut nggak dibayar royalti. Buku-buku saya, alhamdulillah, semua bebas royalti. Jadi didiskon berapa aja saya nggak peduli, wong saya nggak dapat duit. Cuman saya akan terheran-heran kalau buku baru didiskon 90%. Jadi yang didiskon 90% apa saja? Ada buku baru juga diskon besar ya. Iya, minimal diskonnya 25%, Pak, gitu. Hingga dengan memang ini banyak buku anak dan buku parenting untuk festival literasi anak ini yang Komedi Putar. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini gitu sampai dengan tanggal 23 Juli nanti. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Haidar dan juga teman-teman yang sudah Terima kasih. Baik di Zoom maupun di YouTube-nya di Mizantub dan juga di Nura Publishing dan di Instagram-nya Nura Publishing. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lain kali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.